salah satu lembaga di NU. Ya. Itu ada namanya Lajisnu, Lembaga Amal Zakat Infak dan Sodako. Boleh dibilang program unggulan kami saat ini itu adalah program gerakan Koin NU. Alhamdulillah sudah berjalan di 9 MWC NU. Sudah berjalan di 9 kecamatan. Kita menggali potensi anggaran itu agar kita bisa berbuat untuk pendidikan, perekonomian, kesehatan. Di pedoman kami itu maksimal 3 bulan penarikan ini sudah harus disalurkan. Ini program bisa membantu pemerintah juga dalam hal pemberdayaan, kesejahteraan dan sebagainya. Penurunan kemiskinan mungkin bisa terjadi yang kalau misalnya ini berjalan. Pasti sebagai warga NU, sebagai kader NU ingin memberikan kemanfaatan bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, alhamdulillah ini merupakan program pertama Kang Kuy. Ya, yang bernama Unstop. Oke. Ansor bicara. Oke. Jadi berbicara apa Pak JB? Ya, apapun yang hari ini sedang hangat mungkin Yang sedang Pak Kuy. hangat. Oke. Misalnya isu-isu strategis hari ini, bolehlah kita bicarakan di sini di Unstop. Oke. Siap. Insya Allah kedepannya juga kita mulai mengundang narasumber-narasumber yang memang memiliki substansi yang sesuai dengan permasalahan hari ini. Ya. Jadi intinya bakal banyak banget nanti kedepannya juga ya informasi-informasi yang bisa sahabat-sahabat simak. Betul. Oke. Betul. Oh ya, ngomong-ngomong kan kita tuh udah beberapa bulan ya melewati Idul Fitri. Betul. Alhamdulillah tamat puasa Kang Kuy. Alhamdulillah. Tapi bayar zakat tuh? Alhamdulillah. Bener. Nah, kan terkait zakat nih Pak JB. Betul. Ini sesuai dengan tema obrolan kita nih di episode pertama tentang Zakat. Oke. Itu sih zakat, infak, sodako. Infak sodako. Oke. Karena kan hari zakat mah geuningan setahun sekali. Ternyata masyarakat awam mah ternyata memang infak dan sodako ge penting. Oke. Justru ini yang perlu diingatkan kepada teman-teman masyarakat ya, lebih luas bahwa ternyata aya infak sodako. Gitu. Dan untuk ngobrolin itu kita udah kedatangan. Nah betul. Sudah kedatangan mungkin pakarnya. Salah satu lembaga di NU. Ya. Itu ada namanya Lajisnu, Lembaga Amal Zakat Infak dan Sodako. Oke. Gitu. Kebetulan telah hadir. Langsung aja. Wilujeng Sumping. Kang Ramli. Mohon. Ketua pengurus pimpinan cabang katanya. Mohon Pengurus cabang Lajisnu Kabupaten Sumedang. Oh. Berarti itu satu kabupaten ya? Mohon. Jadi di tingkat kabupaten ini namanya Lajisnu. PC Lajisnu PCNU Sumedang. Oke. Nahdlatul Ulama. Lurus. Ya. Oke, manggilnya apa ya? Mas aja boleh? Boleh. Mas Ramli. Ya, lebih akrab. Mas Ramli bisa dijelasin dulu sedikit soal Lajisnu itu apa sih gitu. Terus gimana sepak terjangnya? Jadi Lajisnu ini adalah salah satu lembaga yang ada di lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, jadi kalau di tingkat PCNU atau tingkat kabupaten, di strukturnya itu ada dari tingkat pusat. Namanya Lajisnu PBNU, kemudian di tingkat provinsi namanya Lajisnu PWNU yang diikuti dengan berarti Jawa Barat. Kalau di Sumedang namanya Lajisnu PCNU Sumedang. Nah, ini adalah salah satu lembaga yang diberi mandat untuk ngurusin kaitan zakat, infak dan sodako yang tadi disampaikan. Jadi disingkat, itu tuh singkatannya. Mohon. Jadi LAZ, Lembaga Amil Zakat. Kalau di NU namanya Lajisnu. Ditambahan NU-nya. Jadi Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sodako Nahdlatul Ulama. Nah, struktur ini juga ada sampai di tingkat
desa atau kelurahan sampai di tingkat komunitas. Komunitas Ya, kecil. jadi Lajisnu PBNU, Lajisnu PWNU Jawa Barat, Lajisnu PCNU Sumedang, kemudian UPJISNU, Cisnu ya. UPJISNU MWCNU, misalnya MWCNU Tanjung Sari, MWCNU Pamulihan. Kemudian di tingkat kelurahan atau desa namanya pun sama, masih UPJISNU, pengurus ranting NU desa naon lah gitu. Iya. Nah, terus sampai ke tingkat komunitas namanya JPJIS, JPJIS. jaringan pengumpul zakat, infak dan sodako Nahdlatul Ulama, misalnya pesantren naon, atanapi masjid naon, atanapi majelis taklim, atanapi berbasis komunitas-komunitas lah yang ada di satu daerah seperti itu. Nah, jadi secara struktur seperti itu, ya, kita diberi mandat oleh NU di semua tingkatan untuk memaksimalkan potensi zakat, infak dan sedekah. Nah, apalagi kan kita ketahui Indonesia ini 89 hampir 90% jumlah penduduknya itu kan beragama Islam. Iya. Nah, di mana sebagaimana kita ketahui umat Islam ini ya memiliki kewajiban yang tahunan tadi itu zakat. Betul ya. Kita mengenal zakat fitrah, zakat mal. Nah itu kebetulan Abi oge acan terang ya Mas. Zakat itu kan bukan hanya zakat fitrah ya. Mohon. Nah gitu. Nah kan ya di samping itu tadi ada potensi infak dan sedekah. Nah, jadi kita itu diberi mandat oleh NU. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekedap ya. Waalaikumsalam. Sepada serawasin Benar. Menikah kaget. Hiji deui atuh ya. Ya jadi Aduh ditambi pisan ya kopina. ngopi. Wah, mantap. Kayak tukang kopi gue jadi. Benar. Tah, iya. Mangga, Pak. Atur Dilajang. Siap. Sami-sami. Thank you. Sami-sami. Dilanjut. Jadi Lajisnu ini dari kelahirannya itu kita itu dimulai dari tahun 2004. Iya, berbarengan saat Muktamar NU yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan. Nah, jadi kita itu dilahirkan di situ tahun 2004. Jadi kalau dengan sampai sekarang kurang lebih sudah 20 tahun lebih Lajisnu ini, dan kita itu diberi mandat untuk mengelola itu dengan ya setidaknya ada 3 karakter yang ada di diri Lajisnu. Yang pertama, jadi Lajisnu ini adalah kita ini bagian daripada organisasi Nahdlatul Ulama. Oleh karenanya Lajisnu ya harus taat pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga NU. Yang kedua, kita pun harus mengikuti peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama. Karena yang pertama kita ini adalah bagian dari organisasi Nahdlatul Ulama. Yang kedua, kita pun harus taat terhadap regulasi negara. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa kaitan pengelolaan zakat ini itu kita mengacu bahwa negara sudah mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Nah, jadi sebagai organisasi yang berada dalam negara kesatuan Republik Indonesia, ya kita taat terhadap regulasi yang ada, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Kemudian berikutnya kita pun sebagai organisasi yang kemudian ada beberapa kegiatan dan melibatkan boleh dikatakan banyak orang lah gitu. Iya. Maka tidak ada pilihan lain, kita pun juga Lajisnu ini pengelolaannya itu, pendekatannya itu juga salah satunya dengan
pendekatan korporasi, pendekatan perusahaan iya. seperti itu. Nah, paling tidak ketika berbicara pendekatan korporasi ini, yang pertama ya kita memperhatikan, kita belajar dan kita menerapkan tentang tata kelola dalam pengelolaan Lajisnu. Ya. Nah, di samping itu tentu kita pun mencoba mengantisipasi berbagai kemungkinan pengelolaan Lajisnu ini dengan manajemen risiko. Kita mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang sangat mungkin akan muncul. Nah, setelah kita mengetahui itu ya kita mencari solusi lah agar jika nanti risiko-risiko itu dihadapi oleh Lajisnu ya paling tidak kita bisa mengendalikannya. Dan yang terakhir ya kita kelola Lajisnu ini dengan pendekatan profesional. Nah, itu yang menyemangati kami dalam pengelolaan Lajisnu. Dan yang paling penting, Lajisnu ini adalah kita ini memiliki 5 tujuan. Jadi dalam rangka memaksimalkan potensi zakat, infak dan sodako ini nanti akan dipergunakan untuk 5 tujuan yang nanti akan dilakukan oleh Lajisnu. Yang pertama kita kenal dengan nama NU Care Cerdas. Iya. Itu gimana? Nah, NU Care Cerdas ini fokus utamanya itu adalah masalah pendidikan. Jadi kita ingin ikut mencerdaskan sumber daya manusia warga negara, wabil khususnya keluarga besar Nahdlatul Ulama, umumnya semua warga masyarakat Indonesia, bukan hanya beragama Islam, tapi juga semuanya, melalui satu tindakan yang insya Allah nanti akan dan ingin kami lakukan, yaitu melalui kegiatan beasiswa, beasiswa, pelatihan, termasuk memberikan bantuan penunjang fasilitas tempat-tempat pendidikan itu. Nah, jadi tujuan kami itu yang pertama adalah NU Care Cerdas. Fokus dalam bidang pendidikan melalui beasiswa, pelatihan dan memberikan bantuan-bantuan untuk penunjang fasilitas pendidikan. Berikutnya adalah NU Care Berdaya. NU Care Berdaya ini fokusnya pada bidang perekonomian, yaitu dengan mendorong kemandirian dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan usaha dan menciptakan usaha baru. Nah, jadi ya termasuk di dalamnya ini adalah para pelaku-pelaku UMKM, sektor realnya itu. Ya kita tahu bahwa warga NU itu kan ya lebih banyak berada di desa misalnya, pinggiran, yang notabene secara ekonomi itu ya mungkin sudah bisa tergambar seperti itu. Nah, berikutnya adalah NU Care Sehat. NU Care Sehat ini adalah kita ingin membantu masyarakat yang memiliki kekurangan kemampuan dalam mengantisipasi atau hal-hal yang kaitan dengan kesehatan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Baik dengan cara preventif maupun kuratif, baik dengan cara pencegahan maupun pengobatannya. Jadi itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu adalah NU Care Damai. Nah, NU Care Damai ini fokusnya kepada bidang dakwah dan kemanusiaan. Kita tahu bahwa Nahdlatul Ulama terlahir sebagai awalnya sebagai organisasi keagamaan. Nah, kita tahu bahwa NU salah satu tujuannya adalah menerapkan Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Maka dakwah para ajengan kita, para kiai kita ini yang nanti kita akan support, akan kita bantu dan akan kita perkuat gitu. Termasuk adalah nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Bahwa kami menyediakan satu program misalnya untuk kemanusiaan ini, termasuk kebencanaan di dalamnya. Kalau misalnya ada hal-hal yang kaitannya dengan kemanusiaan, dengan kebencanaan, melalui program NU Care Damai ini, ya kita akan membantu nanti dengan
kemampuan-kemampuan yang telah kita siapkan. Dan yang terakhir adalah NU Care Hijau. Nah, NU Care Hijau ini fokusnya kepada lingkungan. Wow. Nah, artinya bahwa lingkungan ini sangat penting untuk kita jaga, kita lestarikan, dan tentu bukan sekedar wacana program, tapi memang yang 5 NU Care ini ingin kita tampilkan sebagai tujuan dari program dari Lajisnu. Ya. Luar biasa. Aku memang Itu targetannya ya. memang tadi juga urusan-urusan misalnya terkait zakatnya bukan hanya sebatas kewajiban kita sebagai umat yang beragama, tetapi geningan negara ke hadir Iya. membuat undang-undang tentang zakat Zakat. sendiri. Oke. Kan Ari Abdi mah karek terang gini kan. Oke kan kalau dilihat dari 5 tujuan tadi Kang, aku ini sangat terintegrasi sekali dengan amanat konstitusi kita gitu, bahwa wajib istilahnya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan adanya NU Care yang pendidikan cerdas, tadi, NU Care cerdas, kemudian ikut juga mendamaikan tapi lewat jalur dakwah gitu. Memang ini keren juga sih, memang perlu dikawal lah. Iya. Nah kalau ini Mas, bedanya lembaga Lajisnu atau penghimpun tadi sodako terus zakat sama lembaga yang lainnya itu bedanya apa kira-kira? Nu ramenya bola, ayo ini acet teh. Apa ya? Ya barangkali secara umum ya sama ya. Di Undang-Undang Nomor 23 tahun Sini, Mak, 2011, siap mangga. Ya, di undang-undang itu secara jelas mengatur tentang pengelolaan zakat dalam hal ini oleh Bajnas, Basnas. Badan Amil Zakat Nasional. Ya Lajisnu itu ya ibaratnya kita tuh membantu pemerintah gitu lah, membantu Bajnas. Sederhana nama meureun Sepertos itulah. swasta sareng negeri katanya. Persis. Persis. Jadi kita tuh membantu pemerintah. Ya. Jadi di undang-undang itu memang ada salah satu pasal yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi mendirikan lembaga amil zakat untuk mengoptimumkan potensi-potensi zakat yang ada. Jadi pada prinsipnya kami itu ya membantu pemerintah dalam hal ini Bajnas untuk itu. Ya kalau perbedaannya apa ya? Ya sementara ini yang kami lakukan itu kita masih fokus pada potensi infak. Ya, kita itu. Seperti kemarin misalnya di bulan Idul Fitri, kan kita punya semua umat Islam yang masih bernyawa di akhir bulan Ramadan wajib untuk zakat fitrah. Kebetulan kami ya belum mengkondisikan untuk zakat fitrah. Kami itu masih fokus kepada infak. Ya barangkali itu mungkin salah satu yang menjadi pembeda dengan lazer-lazer lain, di mana lazer-lazer lain memaksimumkan potensi zakat fitrah. Kami sementara masih di infaknya. Bukan berarti di kalangan NU berkurang yang zakat fitrahnya tidak. Tetapi memang sementara ini kami belum sempat menggarap potensi itu. Jadi fokus kita masih kepada potensi infak. Oke. Sepertinya itu deh pembedanya. Oh ya sama ini kan Mas tadi dari PB itu kan nasional ya. Terus turun ke wilayah PW itu provinsi. Iya. PC kabupaten. Terus tadi yang up Upcisnu, MOC. Kecamatan sama desa kelurahan. Nah, kalau yang berjalan sekarang Mas, itu penyaluran kita menerima infak itu kita
berhak mengelola sendiri, menyalurkan sendiri per kabupaten atau kecamatan atau dihimpun ke atas misalkan ke nasional gitu. Dari bawah misalnya. Ya. Kebetulan kami di PC Lajisnu PCNU Sumedang memiliki program yang saat ini sedang berjalan. Boleh dibilang program unggulan kami saat ini itu adalah program gerakan Koin NU. Koin. Iya. Nah, jadi Koin NU ini medianya itu alatnya Koin NU. Jadi Koin itu adalah kotak infak. Oh, bukan koin. Jadi medianya itu adalah Koin Kotak NU, infak. kotak infak. Meskipun bentuknya sanes kotak, bukan kotak tapi Kaleng ya? Kaleng. Jadi Di apa lo Pak tanya? Aya sih ya. Tapi kayak orang tanyakan. Iya. Nah, jadi kami itu sekarang ini program yang sedang berjalan itu adalah melalui program gerakan Koin NU. Nah, ini sejalan dengan program kita yang 5 tadi itu tadi, bahwa bagaimana mungkin kita akan melakukan satu program untuk kecerdasan melalui pendidikan, Betul. melalui peningkatan pendapatan masyarakat dan lain sebagainya kalau kita tidak memiliki anggaran. Ya. Nah, maka kita menggali potensi anggaran itu agar kita bisa berbuat untuk pendidikan, perekonomian, kesehatan dan lain sebagainya. Maka kita butuh anggaran, butuh dana. Nah, salah satu program yang kita lakukan untuk penggalangan dana itu melalui program gerakan Koin NU. Yang saat ini ya per Maret 2025 alhamdulillah sudah berjalan di 9 MWCNU. Sudah berjalan di 9 kecamatan. Se-Kabupaten Sumedang dari 26 kecamatan. Oh, 26-nya kita Mohon. Tabang Inten itu melalui media Kaleng. Kaleng itu kita titipkan di rumah pengurus, di rumah kader, dan di rumah-rumah warga NU. Kita titipkan. Aya polana, aya modelna, aya manajemenna. Salah satu unsur pilar yang sangat penting dalam program ini itu adalah adanya petugas. Yang dalam istilah kami dalam program gerakan Koin NU itu namanya PJK. Petugas Jemput Koin. Nah, jadi kami itu punya petugas di tingkat RW namanya PJK. Kemudian di tingkat desa, di tingkat rantingnya itu namanya koordinator PJK. Nah, kemudian kaleng-kaleng ini dibagikan, dititipkan per bulan, di awal bulan itu diambil isinya oleh petugas tadi. Kemudian petugas-petugas ini dikumpulkan, direkap, didata, dicatat, disetorkan ke koordinator PJK yang tiap desa itu. Kemudian pada tanggal yang ditentukan dari PJK ini disetorkan ke Upjisnu MWCNU. Dari Upjisnu per bulan. Dari Upjisnu baru disetorkan ke Lajisnu. Ada prosentasenya, ada pembagiannya. Dari satu kaleng itu, dari keseluruhan itu dibagi menjadi 5 bagian, persentase. Bagian pengurus ranting NU, bagian pengurus MWCNU, bagian Lajisnu, bagian kebencanaan atau kemanusiaan, dan bagian PCNU. Nah, kemudian kami dalam program ini itu ada semacam ada pedoman, ada panduan. Jadi di pedoman ini maksimal 3 bulan dari hasil penjemputan isi kaleng koin NU itu kemudian disalurkan, pentasarupan, disalurkan kepada masyarakat. Sementara ini wabil khusus lebih diprioritaskan kepada masyarakat yang di rumahnya dititipin
kaleng-kaleng koin NU itu Iya. sementara. Tapi tentu ke depan ya Targetan yang tadi mungkin yang 5 itu. mohon yang Yang 5 5 tujuan tadi ya. Iya. Nah, jadi nanti dana-dana itu akan kita pakai untuk pendidikan, perekonomian, Iya, iya. kesehatan, dakwah, kemanusiaan, Iya. dan lingkungan. Nah itu. Iya. Artinya bahwa tugas mulia itu, keinginan yang luar biasa itu, ya tidak akan berdampak apa-apa kalau kita tidak punya dananya, Iya. tidak punya anggarannya. Makanya Maka bantu ya warga-warga. Tinggal di kontak Upjisnu masing-masing kecamatan berarti ya. mohon yang 9 Upjisnu ini, Upjisnu MWC ini, ya ini sudah berjalan. Sudah berjalan ya. Sudah berjalan. Di pedoman kami itu maksimal 3 bulan penarikan ini sudah harus Salurkan. maksimal. Ya kalau misalnya penarikan di bulan pertama itu masih sedikit misalnya atau kagok kayak sekalian bulan berikutnya nggak apa-apa. Kagok lagi di bulan ketiga nggak apa-apa. Ya. Tapi itu maksimum. Maksimum 3 bulan wajib disalurkan. Oh ya. Nah, itu. Jadi program penggalangan dana kita untuk mewujudkan 5 program tadi, tujuan tadi itu adalah anggaran yang kita harapkan itu melalui gerakan Koin NU. Ya, alhamdulillah di 9 kecamatan itu ya baru berjalan berapa? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan di tingkat kabupaten mah gitu. Oke. Kebayang tuh 8 kecamatan komo lamun geus 20 genep kecamatan. Jabat desa teh kalau tidak salah di Kabupaten Subang ada 267 ya kalau nggak salah. 270-an lah. 270 ditambah kelurahan kota. Ya kelurahan. Iya. Artinya kan ini program bisa membantu pemerintah juga dalam hal pemberdayaan, kesejahteraan dan lain sebagainya. Penurunan angka kemiskinan mungkin bisa terjadi ya Mas. Kalau misalnya ini berjalan. Pasti. Bahkan kita pun menghimbau kepada pengurus Upjisnu dan Upjisnu MWC di tingkat kecamatan ini dan kemudian para koordinator, para ketua ranting NU di tingkat desa dan kelurahan untuk program ini. Ketika nanti akan menyalurkan atau mentasyarufkan program ini, ya kami sarankan untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa. Iya. Karena pada prinsipnya kita itu ingin khairunas anfa'uhum linnas. Apa itu? Jadi sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Oh. Nah, jadi kita tuh ingin kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga NU, sebagai kader NU ingin memberikan kemanfaatan bagi semuanya. Nah, melalui program ini kita ingin betul-betul memberikan dampak yang positif, termasuk dalam sejarah perjalanan bangsa ini NU itu ngahiji yang pemerintah Membantu terus ya. Jadi kami menyarankan agar petugas di kecamatan dan juga di desa ini sebelum menyalurkan manfaat dari program gerakan Koin NU itu agar berkoordinasi dengan pemerintah desa. Kira-kira mana yang perlu dibantu. Ya. Apalagi sekarang kan ada istilah kemiskinan ekstrim. Itu gimana tuh Mas? Kemiskinan ekstrim. Mohon jadi pemerintah teh istilah Ada indikator ya. mohon jadi aya istilah kemiskinan ekstrim yang perlu kita bantu. Gitu. Nah, maka itu tadi kita harapkan program ini bisa menyasar masyarakat-masyarakat yang memang membutuhkan bantuan. Desa punya datanya kayaknya. Pasti. Kalau di pemerintah desa pasti punya. Ya termasuk kami pun di jejaring Lajisnu, Upjisnu sampai tingkat desa, tingkat ranting ini kita punya data. Karena kan kita ini berbasis kaleng tadi. Iya. Sampai hari ini di 9 kecamatan itu kita sudah memiliki 7.400-an. 7.400 kaleng. Artinya ada 7.400 munfik. Munfik teh yang di rumahnya dititipin kaleng Koin NU.
Atau munfik ini apa sebutan bagi orang yang rajin berinfak. Kan ada istilah apa? Muzaki, Oke. ada istilah munfik. Kalau Kirain ini Mas, maaf, si koin itu dikulilingkeun gitu atau ada kegiatan pengajian misalkan. nah Kirain gitu sih tadi di bayangan teh gitu nya. dalam pola kami kaleng ini dititipkan. Kaleng ini dititipkan di rumah-rumah masyarakat Nahdlatul Ulama, Oh, nanti dijemput sama PJK tadi. petugas. Itu terserah misalkan yang diketitipin itu yang mau misalkan ngajak lagi siapa nih yang mau. Iya, nanti ada petugas itu. Jadi pokoknya mah tidak ada pemaksaan. Ya walaupun pokoknya iya mah untuk pengurus NU, kader NU, masyarakat NU. Eta. Khairunas anfa'uhum linnas. Tepira hanya memasukkan uang koin 500 itu sudah menjadi orang yang bermanfaat. Betul ya, Mas. Mudah-mudahan. Salah satu ikhtiar. Kalau satu desa Mas itu udah ada berapa tuh? Tergantung yang sekarang ini jumlah kaleng yang sudah berjalan itu kan yang terbanyak di Kecamatan Pemulihan. Jadi ya rata-rata satu desa itu antara 300 sampai 500 kaleng. Satu desa itu. Ya ini kan sifatnya infak, saikhlasna, saridona, mangga. Itu teh dari pusatnya emang diinstruksikan buat koin itu atau misalkan dari Sumedang aja bikin program koin itu Mas? Ya justru kami ini di Sumedang itu apa ya, menduplikasi program ini dari wilayah lain. Kami itu ya di wilayah lain itu sudah cukup lama itu berjalan. Nah, jadi sehingga kita berpikir kok kabupaten lain juga bisa. Iya. Maka ya, insya Allah Bismillah kita belajar. Ya alhamdulillah. Iya. Nah itu Alhamdulillah. Mas, kan kalau sekilas tadi ya sebelum kita ngobrol Pak Kus, melihat di kota-kota lain khususnya di Jawa Timur, Jawa Tengah ini kan manfaatnya sudah sangat luar biasa, apalagi sudah memiliki rumah sakit sendiri katanya gitu, klinik sendiri gitu, Dari program hasil itu. Nah, pertanyaannya sebetulnya ini kan Lajisnu ini lahirnya dari tahun 2024. Tapi sebagai orang Sumedang, kenapa baru kali ini gitu Mas di Sumedang? Gimana itu? Nah itu Ya. biar kita tahu aja sih. Ya kebetulan saya ini diberi amanah untuk menjadi pengurus atau tepatnya ketua Lajisnu itu hasil konferensi PCNU yang kemarin. Konferensi itu apa Mas? Konferensi itu adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat kabupaten untuk PCNU. Kan Lajisnu ini lembaga. Jadi di NU itu kan ada lembaga, ada Banom. Kalau Banom itu memiliki kemandirian otorisasi dalam pemilihan pengurusnya. Mandiri, ditentukan oleh Ansor misalnya. Ini oleh Ansorna. Milih ketuana oleh Ansorna. Nah, pami kalau lembaga mah tidak begitu. Lembaga mah hak prerogatif aya di ketua PCNU. Jadi tunjuk langsung gitu ya. Mohon oleh pengurus PCNU atau lebih dominan oleh sosok ketua seperti itu. Jadi kebetulan saya diberi amanah setelah konferensi kemarin, kayaknya belum lama, baru beberapa bulan kemarin lah. Nah jadi kita coba wujudkan itu dan alhamdulillah merayap lelengkah halu. Tapi pasti insya Allah kita sedang berusaha sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Mudah-mudahan dengan program ini 5 tujuan itu kan sebenarnya 5 tujuan itu kan harapan, keinginan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama yang dimandatkan kepada Lajisnu. Nah, termasuk Lajisnu Kabupaten Sumedang. Ya artinya ya tos aya sebelumnya juga sudah ada gitu. Ngan panginten
barangkali kita baru bisa bersilaturahmi sekarang. Sekarang ya. Tidak ada baru tahu, we. Baru tahu. Tidak ada kata terlambat. Tetapi Mas, untuk pengurus Lajisnu sendiri nih, karena memang kan Lajisnu itu hasil dari konvercap berarti ya, yang kemudian nanti istilahnya mah ketua PCNU terpilih memiliki hak prerogatif. Nah, untuk petugas Lajisnu ini apakah melibatkan banom-banom NU yang lain atau misalnya terserah ketua Lajisnu saja gitu? Kalau kita melihat di daerah lainnya, di daerah lain itu Lajisnu itu ya banyak bermitra gitu dengan saudara sekandung ini, baik sesama lembaga maupun banom. Ya misalnya kita punya program kaitan kecerdasan melalui pendidikan itu, ya kan untuk memberikan beasiswa, untuk mengadakan pelatihan sampai membantu fasilitas penunjang pendidikan itu, ini sepertinya tidak mungkin kalau hanya dilakukan oleh Lajisnu. Oleh karena itu nanti kita akan bermitra dengan mudah-mudahan rencana-rencana itu bisa kita realisasikan gitu, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, maka kami pasti akan bermitra nanti dengan Ansor misalnya, dengan Bansernya, IPNU, IPPNU, Fatayat, Muslimat. Nah, kalau sekarang program Gerakan Koin misalnya, petugas-petugas itu ya di lapangan justru kita banyak dibantu oleh ibu-ibu muslimat yang menjadi petugas itu. Luar biasa. Ya kalau MOU dengan pimpinan muslimatnya mah belum ada gitu. Belum. Dengan atas Kesadaran mungkin ya. gitu. Ninggal di lapangan teh ya sasarangan lah, berbarengan. Semangat ibu-ibu muslimat ini luar biasa. Jadi itu kurang wujudkan rencana kemandirian. Jadi pokok dari kegiatan yang dilakukan oleh Lajisnu ini dalam upaya membangun kemandirian. Kemandirian organisasi dan kemandirian warga NU-nya. Nah itu sebenarnya. Oleh karena itu ya tentu kemandirian ini harus memberikan manfaat, memberikan satu dampak positif bukan hanya bagi Lajisnunya. Kan Lajisnu ini membawa mandat untuk mensejahterakan organisasi, mensejahterakan warga NU melalui optimalisasi potensi zakat, infak dan sedekah itu. Nah, itu. Oke. Sahabat-sahabat, makan hayu mulai nyimpen kenceleng. Ya, makanya leku ibu-ibu muslimat. Kalau ibu-ibu mah selalu selalu kompak itu ya, di mana-mana ya. Termasuk muslimat ya, banyak dibantu tadi di lapangan. Oke. Nah, kalau misalkan ini Mas yang bukan warga NU nih, tapi pengen misalkan kontribusi entah dari tadi koin itu atau misalkan nanti infak atau sedekah yang lainnya misalkan lewat Lajisnu bisa nggak? Bisa. Ya, kami itu memang membuka layanan langsung hotline. Kita juga ada telepon yang kita siapkan, di share di medsos. Kita tuh punya Facebook, punya Instagram dan lain sebagainya. Di situ tuh ada kanal-kanal, baik rekening, nomor telepon, barcode, QRIS. Kita menyiapkan fasilitas-fasilitas itu barangkali ada warga masyarakat yang mau menitipkan zakat malnya. Terus nanti kalau tahun depan lebaran. Zakat fitrahnya, termasuk infaknya. Mudah-mudahan nanti kami akan menyalurkan kembali dana-dana titipan dari masyarakat itu kepada yang berhak. Oke. Nah, ini kebetulannya Pak JB, saya mau nanya Mas, boleh? Soal zakat ya, kan tadi ada zakat mal. Itu gimana sih Mas? Maksudnya kan kalau zakat fitrah itu kan wajib gitu ya. Kalau zakat mal terus ada zakat pendapatan pengusaha atau profesi gitu ya. Itu wajib atau gimana Mas? Ya kan kalau zakat ada ketentuannya ya. Ada ketentuannya. Seperti zakat fitrah
ya sudah lazim yang dilaksanakan di akhir Ramadan di Idul Fitri. Tapi ada potensi zakat-zakat mal itu tadi, ya, termasuk zakat pertanian misalnya. Iya, iya. Zakat mal ini antara lain seperti apa? Emas misalnya. Mas. Kalau sudah masuk nisabnya, ya, artinya 1 tahun, kemudian ya 2,5% itu zakatnya. 2,5%. Ya termasuk ya kalau hari ini kan ramai apa zakat profesi. Ya betul. Ada zakat profesi. Ya kami tetap membuka kanal itu untuk masyarakat. Atau misalnya para apa yang memang kategori muzaki untuk membayar zakat, yang nanti akan menitipkan melalui Lajisnu, ya kami siap itu memfasilitasi. Nanti ada tim dari Lajisnu untuk mengkoordinasikan bagaimana menjemput zakat mal yang nanti masyarakat akan atau di lingkungan NU ya misalnya, di lingkungan keluarga besar NU yang nanti akan menitipkan zakat malnya kepada kami di Lajisnu, ya kami siap nanti akan memfasilitasi, dan kami nanti memang ada tim yang akan kita siapkan untuk menjembatani warga NU yang akan menitipkan zakat malnya melalui Lajisnu. Iya. Oh, ada ketentuannya ya, Mas. Misalkan penghasilan itu yang sudah diatur minimal penghasilan berapa kalau ketentuan harus zakat gitu, Mas? Kalau kita sering bahas ini kan apa di emas ya. Jadi patokannya emas lah gitu misalnya. Patokannya 85 gram. Nah, jadi patokannya itu. Jadi misalnya kan kita ngukurnya susah, jadi patokannya emas ya patokannya. Jadi misalnya ada, kalau sekarang harga emas berapa? Antam itu 1,5 juta ya. Sekarang 1.800.000. Tuh naik lagi. 2 juta. 2 juta tuh per gram. Kalau misalnya 1 gram itu 2 juta, maka dikali 85. Kalau uang itu bertahan selama 1 tahun, maka ya wajib di zakatan banyak 2,5%. 2,5. Oh, 2,5 dari yang punyanya. Iya. Ya kalau bagi yang sudah paham mengerti, maka zakat ini kan untuk membersihkan harta kita. Iya. Insya Allah dengan 2,5% itu harta kita menjadi bersih. Karena harta kita menjadi bersih, dimakan sama anak kita, sama keluarga kita. Dengan rezeki yang bersih ini, dengan harta yang bersih ini, insya Allah akan mendapatkan kebarokahan. Nah, itu. Jadi walaupun kami ini masih fokus kepada infak, ke depan ya karena kita baru beberapa bulan ini, insya Allah ke depan kami pun akan memfasilitasi kepada warga masyarakat, khususnya keluarga besar NU yang mau menitipkan zakat malnya kepada kami. Nomor teleponnya tuh ada di medsos. Bisa ditelepon, nanti tim kami yang akan menjemput, memfasilitasi untuk zakat mal. Oke. Ini pertanyaan ini Pak Kuy yang sangat penting menurut saya, tapi mohon maaf sebelumnya Mas. Oke. Kan biasanya kalau masalah keuangan itu sensitif ya. Iya. Apalagi ini keterkaitan dengan lembaga. Iya. Nah, kalau di Lajisnu sendiri itu bentuk transparansinya sendiri itu seperti apa, Mas? Ya. Kami ini ada bentuk laporan buat publik, ada buat laporan internal. Berarti ke pengurus cabang NU Sumedang. Antara lain ke pengurus NU, ke pengurus Lajisnunya sendiri, ke pengurus UPCIS MWC NU yang sudah berjalan program ini. Nah, jadi kami itu kalau untuk publik itu menampilkan total pemasukan donasi dari satu kecamatan. Kemudian kita jumlahkan, misalnya di bulan Maret ini kami mengumpulkan donasi 92,2 juta dari 9 kecamatan. Ya kami laporkan, Kecamatan Pamulihan sekian, Kecamatan Cisitu, Situraja, sampai Tanjung Sari dilaporkan sekian. Itu globalnya
sekecamatan. Nah, kemudian secara internal itu langsung ada pembagiannya. Jadi misalnya Kecamatan Tanjung Sari di bulan Maret itu dapat kurang lebih 3,2 juta. Nah, nanti 3,2 juta kan ada persentasenya dibagi dibagi 5, 60% milik ranting NU, 20% milik MWC NU. Nanti ada angkanya ada keluar. Nah, itu. Kemudian termasuk angka-angka yang harus disalurkan, pentasarufan. Nah, jadi kan contoh gini, uang yang diterima oleh Lajisnu 15% itu kan kemudian dibagi menjadi 3. 20% maksimal untuk POP, biaya operasional AMIL, pengurus Lajisnu. Ya, Lajisnu. Kemudian yang 80% dibagikan kepada 30% untuk penguatan kelembagaan, 50% dikembalikan ke sumber uang itu. Misalnya didapat dari MWC Tanjung Sari, ya. maka akan dikembalikan ke ranting NU yang ada di Tanjung Sari dalam bentuk program, bukan uangnya. Programnya apa? Itu tadi Pentasarufannya berarti beasiswa, pemberian beasiswa, ya. mengadakan pelatihan, membentuk usaha baru, ya. termasuk segala macam. Bantuan sosial masuk juga. Iya. Nah itu. Berarti bukan ngasih ikan tapi ngasih pancingan. Betul. Kita hanya support. Tapi memang ya kadang kita di sini ada program-program yang sifatnya konsumtif, pemberian gitu. Tergantung kondisi ya. Iya. Tapi kita pun ya itu tadi. Jadi program sosial itu nanti fokusnya dari 60% bagian ranting untuk sosialnya. Yang oleh Lajisnu itu lebih pada pemberian program yang 5 itu. Pendidikan, perekonomian, kesehatan, dakwah dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi transparansi kita itu. Nah, kemudian kan kita ini per bulan ya membuat laporan ke Bajenas. Karena memang kita ini kan membantu pemerintah. Itu sifatnya wajib ke Basnas laporan atau ya memang diminta. Oh, diminta. Diminta oleh Bajenasnya. Jadi dalam 1 bulan itu berapa donasi yang terkumpul dan penyaluran ke berapa mustahik. Iya. Nah, kita laporkan. Jadi di tingkat Lajisnu, di tingkat kabupaten kita memberikan informasi atau laporan ke Bajenas. Ya. Di tingkat kecamatan, Upjisnu-nya juga memberikan informasi dan laporan ke UPJ. Nah, gitu. Iya. Nah, kemudian per 3 bulan kami pun membuat laporan ke Jakarta. Lajisnu PBNU ke pusat ya. Iya, karena Lajisnu ini kan ini lembaga yang ada di lingkungan NU. Artinya SK kami ini kan dari NU. Kalau Lajisnu ini SK-nya dari PCNU. Kabupaten Sumedang. Ya. Tetapi Lajisnu ini unik. Kalau lembaga lain mah cukup dengan SK. Lajisnu mah ada satu lagi namanya izin operasional. Jadi Lajisnu ini izin operasionalnya dari Lajisnu PBNU. Jadi kalau di tingkat kecamatan Upjis itu sama, satu SK-nya dari MWC. Kemudian ada izin operasional dari kami. Lajisnu Kabupaten. Iya. Tak seperti itu. Jadi memang karena kita kan sesuai dengan namanya lembaga amil zakat, bahwa kita ini menerima titipan zakat, jadi tidak cukup dengan SK, jadi harus ada izin operasional. Nah, gitu. Kalau Lajis PBNU-nya izin operasionalnya dari pemerintah melalui Kementerian Agama. Jadi kita ini adalah organisasi lembaga amil zakat tingkat nasional yang sah, yang legal, yang memang diberi kewenangan. Seperti hanya Bajenas. Iya. Nah, gitu. Bajenas mah
pemerintah, Plat beureum. pemerintah plat beureum. Jadi Ya plat hejo. Plat oh ya plat hejo. Masuk. tapi tetap kita ini membantu pemerintah, Pemerintah, ya. membantu Bajnas untuk menggali potensi zakat, infak dan sodako. Dengan targetan tadi ya yang 5 itu ya. Betul. Jadi kalau nanti dana-dana itu terkumpul, kita manfaatkan untuk 5 program itu. Nah itu. Itu seukur ngajinya berartinya Iya. aktif di NU gitu kan. Apa kalau ini Mas ada hablum minallah? Masih ingat. Hablum minanas, hadum minal alam. Kan tadi ada targetan itu ya, ke lingkungan juga ya. Mohon. Oke. Jeung emang keur usum enak isu-isu lingkungan teh deui. Iya benar. Nanti kalau Lajisnu misalkan ngasih bibit bisa deh be. Nah, itu Nanam deh kan. jeung ansor ya. Iya. Jadi kan ikut terlibat. Nah, betul. Minimal berarti kapan kita ini mau ke ketua Opjisnu kecamatan? Diundang di sini boleh nanti. Boleh, nanti ya. Iya. Atau di sini misalnya nanti aya koin gitu tanya. Jadi tiap narsum yang hadir teh Pak punten. Bisaan. Izin. Bisa. Oke, Mas Ramli, tadi kalau dari masyarakat sendiri tadi warga NU ataupun yang bukan warga NU pengen tahu lebih lanjut infonya di Instagram bisa sih, ada gak? Ada. Ada. Ya kami ini setiap saat, setiap waktu kegiatan yang kami lakukan ya kita share melalui medsos kami, antara lain di Instagram. Oke. Jadi ya kalau yang ingin mengetahui perkembangan Boleh ke dari sini kameranya. Iya. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan Lajisnu Kabupaten Sumedang bisa mengikuti medsos kami, baik Facebooknya, Instagramnya, karena setiap saat kegiatan yang kami lakukan ya kami berbagi informasinya melalui medsos kami. Ya barangkali ada yang perlu ditanyakan, mangga kantun japri we. Atau lebih bade secara terbuka ditaruhkan mangga insyaallah. Iya, siap. Nanti tim kami akan membalas sesuai dengan yang kita ketahui, yang kita lakukan untuk program kemandirian. Jadi pada intinya Lajisnu ini adalah dalam upaya mewujudkan kemandirian, khususnya kemandirian organisasi Nahdlatul Ulama dan warga Nahdlatul Ulama. Intinya. Tapi ya tentu saja bahwa program ini memberikan satu dampak bukan hanya bagi keluarga besar NU, bagi seluruhnya, bagi seluruh masyarakat Indonesia diharapkan bisa merasakan dampak positif dari apa yang kami lakukan. Iya. Amin, mudah-mudahan Luar biasa, Pak. Luar biasa. Kalau misalkan ke sosmed Mas Ramli sendiri bisa mau tanya Sangat bisa. Sangat bisa. Karena program ini kalau di Lajisnu itu ada istilahnya dengan manajemen pendekatan pengelolaan Lajisnu ini dikelola dengan manajemen yang kita singkat menjadi mantap. Mantap. Oh, iya. Apa tuh mantap? Ya, mantap itu Pak, M-nya modern, transparan, mantap, amanah, Ya. terus apa lagi? Profesional. Oke. Jadi kita kelola dengan pendekatan manajemen itu. Yaitu luar biasa, dan tentu kami SDM yang tersedia di Lajisnu ini ya ingin menyesuaikan gitu dengan harapan Lajisnu PBN. Iya. Jadi manajemen mantap itu adalah manajemen yang tercantum di pedoman tata kelola mengurusi Lajisnu ini gitu. Nah, jadi ya kami sebagai bagian dari Lajisnu yang ada di Kabupaten Sumedang ya Samina wa Atona akan mengikuti pedoman-pedoman yang telah ditetapkan oleh Lajisnu PBNU pusat ya. Oke. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Tidak terasa geningan. Ya. Saya mendengar Terima kasih Mas Ramli atas kedatangannya, Atas informasinya juga ya, sangat banyak. semuanya. Mudah-mudahan Lajisnu khususnya di Kabupaten Sumedang bisa terus berkembang
Amin. Khususnya yang tadinya dari 9 kecamatan nantinya bisa tercapai sesuai target di Amin, 26 kecamatan Amin. dan di 270-an desa. Amin. Amin. Mudah-mudahan semakin sehat, pengurusnya juga semakin sehat, Amin. dan istiqomahnya. Amin. Terutama PJK kan mau jemputan ke rumah-rumah. Tapi itu Mobile. ada operasional kan kayaknya. Kan tadi ada berapa persen nih kan, Mas? Ada. Iya. Ya, ini menarik untuk PJK karena ya kita tidak besar ala kadarnya. Ada apa? Bisyarah yang kita berikan, termasuk di dalamnya ada program BPJS Ketenagakerjaan. Jadi petugas ini ada bisyarah ala kadarnya. Bisyarah itu apa, Mas? Apa ya? Honornya upah. Ujroh. Kita sering kali menyebut dengan bisyarah lah gitunya. Jadi tentu ini mah sangat ala kadarnya lah seperti itu. Iya. Dan kita daftarkan pada program BPJS Ketenagakerjaan dengan 2 program, kecelakaan kerja dan Kesehatan. kematian. Kematian. Jadi programnya itu. Jadi ada asuransi. Ya ini dalam rangka keseriusan kita bahwa program ini ya bermanfaat bagi semuanya. Apalagi petugas ini adalah pilar utama dalam program kemandirian. Iya. Ya program Lajisnu banyak, tapi saat ini program unggulan kita itu ya itu gerakan koin NU. Yang salah satu pilarnya itu adalah petugas. Ya kalau tidak ada petugas, rasa-rasanya sulit program ini untuk diwujudkan. Iya. Maka ya pada kesempatan yang berbahagia ini ya tentu kami mewakili keluarga besar Lajisnu Sumedang khususnya ya sangat mengucapkan terima kasih ke para petugas di RW-RW di desa-desa sekabupaten Sumedang yang telah bersemangat menjalankan program ini bersama-sama sehingga memberikan kemanfaatan bukan hanya bagi warga Nahdlatul Ulama tapi ya seluruh masyarakat. Ya mudah-mudahan yang 5 program itu tadi ya bisa kita maksimumkan lah. Betul-betul bisa kita maksimumkan dan dirasakan oleh seluruh warga negara ya, dan juga ini organisasi gitu. NU ya, apalagi kan PBNU itu seringkali mengatakan bahwa ke depan NU harus menjadi organisasi pelayanan. Kan jumlah warga NU ini banyak sekali. Paling banyak katanya di Indonesia. Iya. Apalagi kalau NU kultural. apalagi kalau digabungkan dengan NU kultural. Iya. Nah, maka tugasnya pengurus ini adalah melayani warga NU. Iya. Bukan warga NU yang melayani pengurus, tapi pengurus yang melayani warga NU. Ya tentu melayani ini kan ya itu tadi melayani pendidikannya, perekonomiannya, kesehatan. Apalagi menarik, saya kemarin membaca salah satu hasil survei. Jadi sumber daya NU, pengurus dan masyarakatnya ini masih tercurah dalam 2 bidang. Bidang keagamaan dan bidang pendidikan. Ya, jadi sumbangsih keterlibatan NU, warga NU dalam 2 bidang ini tuh ya tidak usah disangsikan. Wah, nilainya tinggi sekali hasil surveinya. Tapi ada 2 bidang yang sangat kecil keterlibatan warga NU di situ, yaitu bidang perekonomian dan bidang kesehatan. Oleh karena itu, ini menjadi catatan bagi Lajisnu. Gitu. Jadi dari 5 program itu yang jadi target fokus utama ya. Lajisnu penekanannya di sini, perekonomian dan kesehatan. Pendidikan, perekonomian ya tadi. Iya, perekonomian dan kesehatan. Kalau pendidikan dan keagamaan itu sudah survei, hasilnya baik ya. Surplus. Keterlibatan NU dan warga NU surplus di bidang keagamaan khususnya dan juga pendidikan. Tapi kalau di perekonomian dan kesehatan sedikit kecil dibandingkan dengan jumlah warga NU yang banyak. Oleh karena itu, ini menjadi catatan bagi Lajisnu. Jadi dari 5 program itu penekanan kita nanti di situ.
perekonomian dan kesehatan. Kesehatan. Ya termasuk barangkali kami itu mimpi ingin memiliki klinik NU yang nantinya menjadi embrio rumah sakit. Rumah sakit. Ya, cikal bakal ya. Sepertinya seperti mustahil. Mustahil. Tapi ya tidak ada pilihan lain. Warga NU yang banyak ini harus kita layani gitu. Perekonomiannya, kesehatannya. Nah, maka pada 2 pos ini menjadi catatan bagi Lajisnu. Insya Allah 5 tahun ke depan kita berharap kita bisa memperkuat di bidang ini, perekonomian dan kesehatan. Ya tentu di samping keagamaan dan pendidikan kita pertahankan. Ya. Artinya dalam bidang keagamaan terus kita kawal, dalam pendidikan pun sama. Nah, dalam 2 bidang ini kita kuatkan lagi perekonomian warga NU dan kesehatan warga NU. Oke, mantap. Wah, banyak sekali informasi terutama soal zakat ya, Pak JP. Sok betah gitu nya dari daging unggul mah gitu. Tapi terima kasih Mas sudah berkenan hadir ke Unstock episode pertama sengaja di Harlah GP Ansor yang ke-91 sekarang tuh. Harlah kita mengundang Mas Ramli untuk istilahnya Mas sedikit bersosialisasi lah terkait Lajisnu. Dan tadi program yang bagus itu Koin NU. Nah, untuk sahabat-sahabat khususnya Ansor di Kecamatan Tanjung Sari khususnya Kabupaten Sumedang lah gitu. Mari kita sama-sama memulai infak sedekah dengan menghubungi Upjisnu di setiap kecamatan. Itu kalengnya pasti dikasih ya. Oke. Disiapkan sudah. Disiapkan. Itu saja mungkin Pak Kuy. Ada lagi? Udah sih. Terima kasih banyak Mas Ramli. Sama-sama. Kehadirannya terus kita bisa ngobrol banyak ya. Mudah-mudahan semua target-target bisa tercapai Ya. cepat itu di tahun ini. Amin. Amin ya Allah. Itu saja mungkin sahabat-sahabat di Unstock episode pertama. Kita bertemu lagi di Unstock episode kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.